Halo Sobat TC-TC, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu baik ya. Bertemu lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Dian Triatmawati, dan di sampingku ada Feuzia Trimutia Dewi. Kami berdua merupakan mahasiswa STI Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Halo Feuzia, apa kabarnya? Halo Kak Dian, Alhamdulillah kabarnya baik Kak. Kak Dian gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik juga, karena hari ini kita masih harus menyapa sobat tisi-tisi di rumah nih. Nah, ngomong-ngomong, kita hari ini mau bahas apa sih? Kita masih ngebahas tentang gangguan mental sih Kak. Cuma aku mau tanya nih sama Kak Dian. Kak Dian pernah gak sih dulu waktu SMA itu bolos gitu karena pura-pura sakit? Pernah gak Kak? Kalau bolos karena pura-pura sakit sih nggak pernah ya untungnya. Cuman kalau bolos karena alasan lain pernah lah pastinya. Alasan Kayak alasan apa ya? Kayak yang tiba-tiba ada acara keluarga gitu. Cuman jangan ditiru ya sobat tisi-tisi begitu. sering gak Kak? Sering nggak ya? Enggak kok, paling cuma 5 kali dalam satu tahun mata pelajaran. 1 tahun mata pelajaran, Satu satu tahun. tahun satu semester lah gampangannya gitu. Oke, ngomongin nih tentang pura-pura sakit. Ternyata pura-pura sakit itu bisa jadi gangguan mental, Kak. Bukan bisa jadi sih, itu adalah merupakan salah satu gangguan mental, Kak. Namanya itu factitious disorder. Gitu, Kak. Jadi pura-pura sakit itu ternyata bisa menjadi Gangguan gangguan mental, mental. gitu ya. Factitious disorder. Disorder. Oke. Mungkin sobat TC-TC masih awam gitu ya sama salah satu gangguan mental ini. Nah, mungkin kebanyakan orang juga ketika merasa capek itu pengennya ya istirahat dari kegiatan rutinnya begitu ya. Bahkan ada yang sampai pura-pura sakit untuk menghindari rutinitas kegiatannya yang cukup padat begitu ya. Betul. Iya. Nah, menurut kamu sendiri nih, factitious disorder sendiri itu sebenarnya apa sih? Jadi factitious disorder ini adalah gangguan mental di mana penderitanya itu suka pura-pura sakit atau ingin terlihat sakit, Kak. Jadi dia tuh suka berbohong. Jadi kayak dia tuh sebenarnya sehat, cuma dia tuh suka berbohong kalau dirinya itu punya penyakit gitu, penyakit kayak penyakit dalam gitu, mungkin kena jantung apa-apa gitu. Serem banget sampai kena Heeh. jantung ya. Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya aku pernah baca nih dari salah satu artikel namanya siloamhospital.com. Nah, di artikel tersebut itu dituliskan bahwa factitious disorder ini tuh sebenarnya merupakan salah satu gangguan mental di mana penderitanya itu sering mengaku bahwa dirinya itu sakit. Padahal keadaan dirinya sendiri itu ya baik-baik aja. Hal itu dilakukan untuk menarik simpati dari orang-orang begitu. Kalau kamu sendiri ada nggak sih salah satu cerita tentang penderita factitious disorder ini? Nah, kebetulan banget kemarin itu aku nemuin di artikel Kak. Jadi aku lagi baca-baca gitu, aku nemuin ada orang dari Amerika, itu dia itu ada gejala factitious disorder ini. Nah, orangnya itu ibu dan anak ya, Kak. Oh, ibu dan Heeh. anak. Terus yang bikin aku speechlessnya itu yang jadi korban itu anaknya. Aduh, kok bisa? Gimana sih ceritanya? Nah, jadi itu si ibunya itu kayak nyuruh anaknya buat pura-pura sakit. Sebenarnya nggak nyuruh sih, cuma kayak ibunya suka ngasih obat-obatan gitu Kak, obat-obatan pengurus badan. Oh, Jadi gitu. ngiranya anaknya itu dia itu sakit kan, karena sering dikasih obat-obatan. Ternyata dia itu nggak sakit. Nah, kenapa ibunya bisa melakukan hal kayak gini gitu? Karena ibunya ini pengen kayak dapet bantuan gitu dari orang-orang kayak donasi Oke, jadi gitu-gitu loh Kak. dikasihani orang-orang gitu ya. Betul. Agak serem ya Kak, apalagi yang jadi korbannya itu anaknya. Itu serem sih karena kan ya kan dikasih obat-obatan pengurus badan, otomatis kan badannya jadi kurus ya, dan dia kan otomatis ngiranya aku sakit beneran nih Iya. lama-lama kurus, padahal aslinya enggak. Nah, lanjutan ceritanya itu gimana sih? Kalau untuk lanjutannya itu agak panjang sih Kak. Mungkin untuk sobat TTC yang mau membaca juga bisa langsung searching aja gitu ya. Kasus dari Didi dan Gypsy Rose. Gitu bisa cari aja sendiri karena itu menurut aku bikin speechless banget sih Kak. Aku juga kayak nggak nyangka gitu ibunya bisa melakukan itu ke anaknya. Gitu. Iya, apalagi yang jadi korban itu anaknya sendiri, Betul. darah dagingnya sendiri, cuman pengen dapat simpati. Iya, salahnya mungkin di situ ya Kak. Iya Kayak sih, bener banget. Kan kalau misalnya anaknya yang kayak gitu kan harusnya ibunya kasihan ya. Nah, kalau sobat tisi-tisi tadi penasaran endingnya gimana, bisa langsung search aja, searching di Google tadi apa iya. gitu. Ceritanya apa tadi? Tentang Didi Didi dan Gypsy Rose. Nah, dari yang Kak Dian tahu nih, kira-kira apa aja sih gejala-gejala yang bisa kita lihat orang yang mengalami gangguan factitious disorder itu kayak apa?
Sebenarnya kalau untuk gejalanya sendiri tuh gampang banget kita lihat ya. Seseorang yang awalnya pagi-pagi sehat, kok tiba-tiba siangnya dia alasan kayak aku sakit kayak gitu. Itu kan udah mencurigakan banget ya. Itu bisa jadi merupakan salah satu gejala factitious disorder ini begitu. Nah, kalau dari kamu nih, gejala-gejala dari seseorang yang mengidap factitious disorder ini tuh gimana sih, Ji? Kayak mungkin dia itu sering merasa kayak pura-pura sakit sih Kak. Jadi kayak mungkin kadang ya Kak, orang yang mengalami factitious disorder ini bisa melebih-lebihkan tentang penyakitnya gitu loh Kak. Jadi kalau cerita itu suka ngarang. Oh, ngarang gitu ya. Jadi Kak Dian pernah nggak sih kayak kayak ngeh gitu kalau misalkan ada teman Kak Dian yang suka ngarang cerita gitu? Oh, kayak misalnya ada aku nih cerita aku tuh sakit ini kemarin aku kena tipes, tiba-tiba ada yang nyaut aku juga iya loh kena tipes. Itu salah satu ciri-cirinya atau gejala dari factitious disorder ini ya, Zi? Iya, cuma kalau tipes mungkin masih bisa dinalar ya Kak. Cuma kayak kalau misalkan penyakit-penyakit yang agak kayaknya nggak mungkin deh. Kalau coba kita lihat dari fisiknya gitu loh Kak. Fisiknya itu kan mungkin sehat ya Kak. Cuma dia kalau ngomong itu aku kena ini itu agak takut ya Kak. Kayak nggak realistis aja gitu Iya. ya, badannya sehat bugar tapi dia ngakunya kena penyakit parah kronis gitu ya. Itu kan udah luar biasa sih itu. Tapi alhamdulillah teman-temanku sehat sih Kak. Maksudnya nggak ada yang drama-drama Oh, drama gitu. suka ngaku-ngaku sakit gitu ya. Oke. Nah, menurut kamu nih, bagaimana sih seseorang bisa didiagnosa terkena penyakit factitious disorder ini? Sebenarnya dari aku sendiri aku juga belum tahu sih ya kayak gimana diagnosanya gitu. Cuma kalau dari yang aku baca di artikel, diagnosa mengenai factitious disorder ini cukup rumit Kak. Karena kan dari orangnya sendiri kan mungkin bisa aja berbicara yang nggak real gitu Kak, kayak melebih-lebihkan gitu. Jadi belum diketahui sih kayak gimana bener atau enggaknya gitu kan ya. Cuma kalau misalkan kita pengen tahu nih gimana apakah ini orang benar-benar kena factitious disorder atau enggak tuh bisa ke yang ahlinya sih Kak, kayak psikolog atau psikiater gitu. Iya, betul banget sih. Karena kan biasanya untuk mendiagnosa suatu gejala penyakit mental itu kan nggak boleh main-main ya, sobat TC-TC, apalagi asal-asalan kayak kita ngelihat temen yang tadinya sehat-sehat terus ngaku-ngaku sakit terus kita mendiagnosa dia kena factitious disorder. Itu salah ya, nggak boleh kayak gitu begitu. Nah, kalau dari yang Kak Dian tahu nih atau mungkin Kak Dian pernah baca gitu ya, penyebab dari factitious disorder ini tuh apa sih Kak? Kalau menurutku ya penyebabnya ya itu tadi karena dia itu kurang mendapatkan perhatian jadi dia tuh cari-cari perhatian. Namun salahnya dia malah mengaku-ngaku kalau dia kena suatu penyakit dan sakit begitu. Jadi tuh kayak orang-orang kan merasa simpati ya otomatis kayak ih kasihan banget kamu sakit ya. Otomatis kan perhatian teman-temannya jadi terfokus ke si yang mengaku-ngaku ini begitu. Tapi buat sobat ICTC jangan seperti itu ya, takutnya nanti keterusan malah haus akan perhatian kan bahaya begitu. Iya betul. Kalau misalkan memang butuh perhatian bisa cari cara yang lebih baik lagi ya Kak. Takutnya memang sakit beneran gitu loh. Iya, ketika sakit beneran nggak ada yang percaya. Iya betul, itu parah banget ya Kak. Kalau misalnya mau nyari perhatian ya tinggal deketin keluarganya aja. Kita mendekatkan diri ke keluarga begitu karena itu cara paling aman sih kalau menurutku. Jadi takut nanti berdampak ke diri sendiri juga ya Kak. Iya, karena kan yang namanya penyakit mental kalau nggak disembuhkan dan tidak diobati dengan cara yang tepat itu kan bahaya untuk diri kita dan orang lain juga. Betul. Oke nih, ngomongin tentang factitious disorder. Selain dari seseorangnya itu sendiri yang kurang akan perhatian, bisa jadi juga karena dia itu pernah mengalami suatu trauma gitu. Nah, menurut kamu gimana sih cara kita untuk mengatasi seseorang yang terkena gangguan mental factitious disorder ini supaya kita itu nggak sampai kena gitu gangguan mental ini? Karena mungkin dari trauma, kalau trauma sendiri kan itu agak sulit ya Kak kalau disembuhkan. Kalau memang kita benar-benar ada gejala nih mengenai factitious disorder ini bisa langsung ke psikolog ataupun psikiater biar kita tuh tahu cara nanganinnya itu kayak gimana. Kayak kan juga kita bisa dikasih terapi-terapi gitu kan ya Kak. Terus pasti penting banget untuk menemukan lingkungan yang baik juga yang bisa Iya, mensupport lingkungan positif kita. juga ya. Jadi kita mungkin bisa mencari orang-orang yang
memberikan perhatiannya untuk kita. Jadi kita nggak mencari-cari perhatian gitu. Oke, ngomongin cari perhatian, sebenarnya kita nggak perlu kayak kelihatan banget cari-cari perhatian. Kita cukup mendekat, kita cari lingkungan yang positif, terus kita masuk ke circle pertemanan yang positif juga, Iya. di mana mereka mendukung kita. Jadi itu kita nggak Betul. perlu pura-pura sakit biar kita itu di notice atau disimpatiin sama orang-orang begitu ya. Jadi itu cukup ya begitu, kita harus bisa menempatkan diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nggak sampai salah dan akhirnya kita terkena suatu penyakit mental, nggak Iya. cuma factitious disorder aja ya sih. Oke, setelah pembahasan kita kali ini nih tentang factitious disorder yang cukup berat juga untuk kita bahas, walaupun banyak mungkin ya sobat TCTC yang menemukan gejala-gejalanya, tapi bukan berarti seseorang yang suka pura-pura sakit itu terkena suatu gangguan mental factitious disorder. Oke, nah dari kamu nih, ada nggak sih kesimpulan dari episode rotasi kita kali ini? Kesimpulan dari episode kita kali ini, kita tuh jadi tahu ternyata pura-pura sakit itu bisa jadi gejala gangguan mental ya Kak. Jadi kayak kita baru tahu nih, oh ternyata pura-pura sakit itu gangguan mental gitu. Jadi kayak kita lebih kayak gimana ya, apa aku kena gangguan mental atau enggak gitu. Jadi kita lebih tahu, apalagi dari tadi kan kita udah menjelaskan nih penyebabnya apa aja dan faktornya apa aja, dan cara mengatasinya itu juga udah kita sampaikan dari tadi. Oke, kalau dari aku sendiri ya buat sobat TCTC, jangan pernah ngaku-ngaku sakit, karena ketika kamu sakit takutnya itu nanti nggak ada yang percaya begitu. Lagian kan kalau memang kita sakit, kita nggak perlu nunjukin ke orang-orang kalau kita sakit, tapi kan dengan melihat diri kita yang misalnya kayak pucat, terus kayak lemas, itu kan teman-teman juga pasti notice, wah ini anak nggak sehat nih begitu. Jadi kurang-kurangin berpura-pura begitu. Soalnya kepercayaan itu kan mahal ya Kak. Iya, Kalau betul misalkan kita banget. nggak bisa dapetin kepercayaan dari orang lain gimana gitu kan. Iya, itu juga jadi salah satu hal yang menjadi faktor biar kita tuh nggak banyak-banyak berpura-pura begitu, karena kepercayaan orang lain itu susah untuk didapatkan. Iya, betul sekali. Oke, sebenarnya masih banyak sih yang mau kita sharing buat sobat TCTC di rumah, cuman tunggu aja deh di episode selanjutnya gitu ya sih. Ada sesuatu yang baru pastinya ya Kak. Iya, betul banget. Oke nih, thanks a lot buat sobat TCTC yang sudah menyaksikan episode rotasi kali ini. Semoga episode ini bisa menginspirasi dan menambah wawasan sobat TCTC sekalian. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Tambara CTC dan follow akun rotasi di Spotify. Dan kalau ada sobat TTC yang mempunyai ide untuk konten rotasi selanjutnya atau ingin bekerja sama, silakan langsung hubungi ke Instagram @tambara_CTC. Terima kasih untuk sobat TTC yang sudah menonton di episode kita kali ini, and see you on the next episode. Bye bye.